Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki novena kita kepada Roh Kudus di hari yang ketujuh ini. Marilah kita satukan doa dan harapan baik kita ini dalam perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Putranya bersamamu dan bersama Rohmu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kata-kata perpisahannya, Yesus mengharapkan kerukunan dan persatuan di antara umat manusia. Sebagai contoh, digambarkan persatuan antara dia sendiri dan Bapanya. Marilah kita menyadari keterbatasan dan kelalaian kita yang seringkali tak memperhitungkan, tak mewujudkan persatuan dan kerukunan di antara umat manusia dalam hidup kita. Kita mohon ampun daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah roti anggur yang kami unjukkan atas perintah-Mu. Limpahkanlah rahmat penebusan kepada kami, berkat misteri suci yang kami rayakan dalam sembah bakti yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu.
Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Ketika itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menegadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, faktanya
semua manusia merindukan keutuhan, kesatuan. Kerinduan itu sering diungkapkan dalam wacana-wacana, dalam refleksi-refleksi, dalam doa-doa, dalam ibadat-ibadat, dalam khotbah-khotbah. Tetapi pertanyaannya, begitu kompleks, rumitkah manusia sehingga keutuhan kesatuan hidup bersaudara baik dengan manusia, dengan alam ciptaan, sepertinya butuh perjuangan yang besar. Apakah setiap kita menghendaki perpecahan, menghendaki pertikaian? Apakah setiap kita menghendaki pemerasan alam semesta, eksplorasi yang berlebihan? Tidak. Kita merindukan sebuah keteraturan, sebuah keutuhan alam ciptaan, sebuah persaudaraan. Saya, engkau, dia, kalian, mereka, kita semua adalah satu. Saling mengasihi adalah kata kunci dalam membangun persaudaraan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengucapkan kata-kata perpisahannya dalam komunikasi dengan Bapa di surga. Ia berdoa. Yesus mengharapkan kerukunan dan persatuan di antara umat manusia. Kerukunan dan persatuan dambaan kita semua. Rukun dan bersatu dengan sesama manusia, tetapi juga rukun dan bersatu dengan alam ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita pelihara, kita jaga. Doa Yesus ia sampaikan mengungkapkan kecintaannya yang mendalam kepada para muridnya, tetapi bukan hanya kepada para muridnya, ke-12 rasul. Yesus berdoa, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para rasul. Kasih karunia Allah menyertai saudara sekalian yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Maka dengan demikian Allah mengasihi kita dalam untung dan malang, suka dan duka, perjuangan, pergumulan hidup kita, kini dan senantiasa. Amin. Saudara-saudari terkasih umat Allah sekalian, marilah kita melanjutkan novena kepada Roh Kudus di hari yang ke-7 ini. Siapkanlah hatimu untuk memohon penerangan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini,
Sudilah Engkau membimbing gerejamu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan rahmat, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntunkan. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudari terkasih,
kita menyatukan segala doa, harapan-harapan dan niat baik kita teristimewa, novena kita, intensi kita di hari yang ke-7 ini dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau yang menerima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia baik kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah sebab terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari kewenangan dan usaha manusia baik kami akan menjadi umat Tuhan. Kira selamat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah roti anggur ini. Semoga yang akan kami terima sebagai anugerah-Mu menjadikan diri kami persembahan abadi bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepada-Mu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Petrus Canisius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerah iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima Roh Kudus, maka marilah dalam kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Tuhan bersabda, sungguh benar sabdaku ini berguna bagimu, bahwa aku pergi, kalau tidak, penolong takkan datang kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, kami telah merayakan ibadat ini. Semoga sabdamu menyemangati kami dan kurnia perjamuan membarui hidup kami, agar kami layak menerima kurnia Roh Kudus demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin.